Shalom Alaihim. Mari kita akan bersekutu malam hari ini. Sebelum memulai persekutuan kita malam hari ini, kita mau pujikan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Dengarlah hai umat Tuhan, Bapa Yahweh adalah Echad, kerajaannya kekal, dan diberkatilah di dalam namanya untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita malam hari ini dengan pujian pertama di dalam lembaran nomor 1, lebih dalam menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Dari atas kembali ke atas. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kau tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, kemudian nanti Ibu Eni doa pembukaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih atas berkat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih atas berkat kasih-Mu yang kami kembali lagi Tuhan pada hari Haleluya. bersekutu bersama keluarga kami di tempat ini di rumah ini. Haleluya. Tuhan, kami percaya Kudus juga bersama kami. Tuhan juga hadir bersama kami di tempat ini. Haleluya. Tuhan, Kau lindungi keluarga kami, jauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat di tempat ini. Kami percaya Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas aktivitas selama seminggu ini. Kau berkati Haleluya, kami, haleluya. Kau sertai Tuhan, pelihara kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan, kami akan bersekutu memuji menyembah-Mu, menganggungkan di tempat ini Tuhan. Tuhan, hadirlah bersama kami ya Tuhan, bersama keluarga kami sendiri Tuhan. Tuhan selalu memberikan kami kedamaian di dalam hati kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Tuhan, pimpinnya Tuhan persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan kuasa Tuhan menyertai kami semuanya di tempat ini. Terima kasih Bapa yang di surga, kami akan bersaksikan memuji menyembah-Mu. Engkau selalu melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Almasih kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita lanjutkan pujian nomor 4. Kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan. Kita masuk dalam penyembahan. Mari kita undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu, pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita pujikan dari atas. Mari sambil kita merasakan hadirat Tuhan hadir. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian naikkan sembahku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, mari memuliakan Dia, mari mengagungkan Dia. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu ya Bapa, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ya lama syakara lama raya namas, lama raya namas. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya rama shankara rama sikina rama, oh rama sikina raya rama. Haleluya, haleluya, haleluya. Inalala masuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Inalala raya nalala masuk. Ora masih kinaraya nalala masih. Haleluya, haleluya. Kinarala marala masih. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikinarala marala. Orala wala masih. Yarala marala masih. Darala masih kinarala wala sakara. Sikirala wala masangkara wala masih. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus.
yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Elohimku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Kau ku tinggikan. Yesus, patut disembah. Yesus, Kaulah Raja. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Elohimku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Engkau ku tinggikan. Yesus, Engkau ku puja kini dan selamanya. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Engkau ku tinggikan. Yesus, patut disembah kini dan selamanya. Haleluya. Ya rala-wala masikina rala-wala wasangka. Haleluya, terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Bapa, persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah karena nama Engkau ya Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Masiah. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas kesehatan, kekuatan, berkat dan kemampuan yang Bapa telah berikan kepada kami yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Hingga kami malam hari ini dapat kembali bersekutu untuk memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih atas segalanya ya Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami, inilah ucapan syukur kami yang hanya kami naikkan kepada Engkau ya Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih ya Bapa atas kasih, setia dan kemurahan yang sungguh sangat luar biasa terhadap kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau semakin hari semakin sempurnakan pujian dan penyembahan kami. Inilah keadaan kami, inilah kemampuan kami, inilah keberadaan kami, inilah upaya kami ya Tuhan, untuk kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Engkau yang menyempurnakan ya Bapa segala keterbatasan dan kekurangan kami ini. Biarlah Engkau mengetahui isi hati kami yang paling dalam. Kami tidak main-main dalam hal ini ya Bapa. Kami ingin memberikan yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan, kelemahan dan kekurangan kami ya Tuhan, yang kami lakukan sengaja maupun tidak ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus semakin hari semakin menuntun kami, semakin menyempurnakan kami, sehingga semakin kami dapat menyenangkan hati Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau. Saatnya malam hari ini ya Bapa, kami akan belajar mengerti akan isi hati Bapa. Kami akan merenungkan akan firman-Mu, Dafar Elohim ya Tuhan. Biarlah malam hari ini kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian kepada masing-masing kami, sehingga kami dapat mengerti akan isi hati Bapa, mengerti akan isi Dafar Elohim yang akan kami baca dan renungkan. Jikalau pada malam hari ini ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan yang akan mengganggu kami, yang akan mencuri benih-benih dari Dafar Elohim, kami bersatu hati mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Masiah, keluar hai engkau Satan, hai engkau iblis, keluar dari ruangan ini. Hanya kuasa Roh Kudus yang kami izinkan boleh masuk di dalam hati kami, pikiran kami, masuk menguasai ruangan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami sambut Dafar Elohim hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Masiah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Bapa Yahweh, haleluya. Malam hari ini kita kembali kepada bacaan di PB di Perjanjian Baru. Kita masuk ke Yohanes pasal yang kedua, Yohanan ya, Yohanan atau Yohanes. Bukan satu kebetulan malam hari ini ya, mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kebetulan kita akan menjelang Peskah ya, Paskah atau Peskah. Kok bukan, sekali lagi bukan satu kebetulan bacaan kita malam hari ini juga menyangkut tentang Peskah ini ya. Mari kita akan baca secara bergiliran seperti biasa, 5 ayat. Yohanes atau Yohanan pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-5. Judulnya mujizat yang pertama, air biasa menjadi anggur.
Pada hari ketiga ada sebuah pesta perkawinan yang berlangsung di Kana, Galilea. Ibu Yesua hadir di sana. Yesua dan murid-muridnya pun diundang ke pesta perkawinan itu. Ketika air anggur mereka habis, Ibu Yesua berkata kepadanya, "Mereka kehabisan air anggur." Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, apa urusanmu denganku? Saatku belum tiba." Ibunya berkata kepada para pelayan yang ada di situ, "Apa saja yang dia katakan kepadamu, lakukanlah." Nah, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesua berkata kepada pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesua kepada mereka, "Sekarang cedokkanlah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki 10 dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." 11. Hal itu dibuat Yesua di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. 12. Sesudah itu Yesua pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesua berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. 15. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. 16. Kepada yang berjualan burung merpati dia berkata, "Singkirkanlah semua ini dari sini. Janganlah jadikan rumah Bapakku sebagai tempat berdagang." Maka para muridnya teringat bahwa ada tertulis, "Kecemburuan akan rumahmu telah membakar hatiku." Maka orang-orang Yahudi pun mendebat Yesua, katanya, "Tanda ajaib apakah yang kamu tunjukkan kepada kami sehingga engkau berhak melakukan hal ini?" Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, "Robohkanlah tempat kudus ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." 20. Orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun lamanya tempat kudus ini dibangun, namun engkau berkata dapat mendirikannya dalam 3 hari. 1. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Elohim ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesua. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan mereka tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya.
padanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Puji Bapak Yahweh. Seperti di awal tadi saya katakan, bukan sesuatu yang kebetulan dan tanpa direncanakan. Kok malam hari ini tiba-tiba bacaan kita masuk ke dalam Yohanan pasal yang kedua, yaitu tentang mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu air menjadi anggur, dan yang kedua Yesua menyucikan bait Elohim, yaitu bertepatan apa? Hari Paskah atau Pesah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Ada dua hal yang perlu kita pelajari malam hari ini, yang kita renungkan. Yang pertama yaitu tentang mukjizat jadi anggur. Kemudian yang kedua itu di ayat yang ke-24. Ya, saya bacakan ulang. Meskipun Yesua sendiri tidak terlalu memasakkan diri agar dipercaya oleh mereka, sebab dia mengenal setiap orang. Haleluya. Peristiwa Pesah atau Paskah itu dirayakan setiap 1 tahun sekali. Dan Tuhan Yesus ikut merayakan Pesah atau Paskah. Ya, makanya Yesus jauh-jauh dari Kapernaum menuju ke Yerusalem, di tempat di mana bait suci berada. Ini yang didatangi, ini bait suci yang kedua. Ya, bait suci yang pertama yang dibuat oleh Salomo, ya, yang dibuat oleh Salomo itu sudah dihancurkan. Ya, bait suci sudah dihancurkan. Kemudian dibangun lagi bait suci yang kedua ini. Bait yang suci yang kedua ini pun dihancurkan pada peristiwa pemberontakan Bar Kokhba. Kemudian Jenderal Titus dari Romawi dengan pasukannya datang menghancurkan bait suci. Jadi 2 kali bait suci ini dihancurkan. Sehingga sampai hari ini orang-orang Yahudi tidak bisa merayakan Pesah. Ada mereka ibadah tapi di sinagog-sinagog, tempat pertemuan-pertemuan yang kecil-kecil, bukan tempat pertemuan yang besar di mana di situ ada mezbah, perjamuan, ada tabut perjanjian seperti bait suci pertama. Dan sekarang ini mereka sedang merencanakan untuk membangun bait suci yang ketiga. Itu ya, bait suci yang ketiga ini sedang direncanakan. Gagal maning ya. Tidak tahu sampai kapan akan terwujud itu dibangunnya bait suci ketiga. Tapi kita ingat, kita bisa lihat di internet, mereka sudah mempersiapkan lembu merah yang tidak bercacat dan bercelah. Itu konon kabarnya kita orang-orang Nasrani tidak tahu, tetapi orang-orang yang baru saja terjadi peristiwa penyerangan 21 Oktober tahun lalu 2023, itu mereka punya motivasi mau mengambil lembu yang berwarna merah, ya, merah semuanya, tidak bercacat dan bercela ini. Mereka mau menggagalkan untuk pembangunan bait suci yang ketiga. Loh, coba, yang bukan orang Nasrani saja tahu bahwa mereka itu orang-orang Yahudi mau membangun bait suci yang ketiga, dan mereka sudah mempersiapkan lembu merah itu tadi. Terus bagaimana kita sebagai orang Nasrani ini kok tidak tahu itu kan, ya kebangetan gitu loh. Justru orang lain yang tahu, yang
bukan beragama Nasrani yang tahu, sehingga mereka berupaya menggagalkan untuk pembangunan bait suci dan pengorbanan lembu merah itu. Pada malam hari ini kita tidak bahas tentang itu, tapi yang perlu kita bahas malam hari ini, satu peristiwa yang kita rayakan, ada gereja yang merayakannya itu setiap minggu. Ada gereja yang merayakannya 4 bulan sekali. Ada yang setahun sekali. Versinya, caranya mereka berbeda-beda. Merayakan apa? Perjamuan kudus. Ketika merayakan perjamuan kudus, di situ apa? Makan roti dan minum anggur. Anggur ini apa? Melambangkan darah. Ya, melambangkan darah. Coba, mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu menjadikan air menjadi anggur. Kemudian kalau kita tarik benang merah, ya, benang merah, itulah pertama yang terjadi ketika bangsa Israel ini akan dibebaskan dari perbudakan selama 400 tahun itu. Apa tulah yang pertama? Tulah yang pertama, coba saudara baca di Keluaran pasal yang ke-7. Ya, Keluaran pasal yang ke-7 itu. Saudara nanti akan tahu. Tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Di PB ini air menjadi anggur, di PL air menjadi darah. Tulah pertama. Ya, kalau kita tarik benang merah ada nyambungnya. Pada waktu ada kita ini mau dibebaskan dari dosa dan celah kita supaya kita ini layak di hadapan Bapak Yahweh, maka darah itu sebagai tanda pengorbanan atau penyucian. Kemudian kita lihat juga Tuhan Yesus selain membuat mujizat air menjadi anggur, juga menyucikan bait Elohim. Coba, ya. Jadi ada kaitannya PL, PB ini. Jadi tadi saya katakan bukan satu kebetulan. Kita akan memperingati Peskah ini, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sebagai pengorbanan pencurahan darah anak domba Elohim, yaitu Tuhan Yesus sendiri, supaya saudara dan saya ini disucikan dari dosa dan dilayakkan. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, yang menjadi catatan terakhir dari renungan kita malam hari ini adalah ketika orang-orang banyak itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, khususnya waktu itu para pelayan-pelayan ini mengetahui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu air menjadi anggur, mereka menjadi percaya. Dan kita lihat tadi dalam bacaan kita yang terakhir, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus karena mujizat-mujizat yang dilakukan. Ya, mereka ini percaya karena apa? Karena melihat mujizat, karena mereka ini melihat tanda. Coba perhatikan ayat yang ke-23 ya, di Yohanan atau Yohanes pasal yang kedua tadi. Saya bacakan ulang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah maka ketika dia berada di Yerusalem pada waktu perayaan Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, sebab mereka menyaksikan tanda-tanda ajaib yang dilakukan. Jadi ketika waktu itu, selain mujizat pertama yaitu air menjadi anggur, tentunya banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu itu di bait suci ini, ya. Sehingga di ayat 23 ini dijelaskan
Banyak orang percaya dalam namanya sebab mereka menyaksikan tanda-tanda ajaib yang dia lakukan. Ini. Jadi waktu itu kerumunan orang yang ada di bait suci ini, mereka ini melihat tanda-tanda ajaib dan luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan saja menciptakan, menjadikan air menjadi anggur, bukan itu saja. Kemudian ketika di bait suci, Tuhan Yesus ini melakukan banyak mujizat. Itu toh. Kemudian orang-orang ini menyaksikan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, yang belum pernah terjadi. Kemudian mereka percaya. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena mereka itu percaya kepada Tuhan Yesus, karena melihat tanda-tanda ajaib, melihat tanda-tanda mujizat, ya. Sama seperti 5.000 orang ya yang diberi makan oleh Tuhan Yesus. Mereka itu kelaparan, kemudian mereka ini makan roti dan ikan ya, dari 2 ikan dan 5 roti ini bisa memberi makan 5.000 lebih orang, belum juga termasuk terhitung anak-anak. Mereka ini semua percaya melihat mujizat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, saat ini saudara mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, sudah berapa lama? Saya khawatir saudara sudah lama kemudian menjadi istilahnya sekarang ini sedang populer, Kristen yang legalistik. Ya, sering kita dengarkan sedang populer Kristen yang legalistik. Pernah suatu ketika saya pergi ke sebuah desa. Di desa ini mayoritas semuanya ini orang-orang Kristen, ya. Mulai dari lurah sampai kepada perangkat desa, satu desa Kristen semuanya, ya. Tetapi saudara tahu, saya waktu itu saya katakan saya bukan sok suci, tapi saya heran. Ini katanya orang Kristen, omongannya, perkataannya, sudah gak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di dunia. Nah itulah yang disebut sebagai Kristen legalistik. Statusnya saja Kristen, tapi tingkah lakunya bukan seperti orang Kristen. Seperti itu legalistik. Ya seperti seringkali saya katakan, waktu di Surabaya ini dulu ya. Dulu itu kalau ada orang pakai pakaian putih-putih itu sudah kelihatan, wah ini pasti orang Kristen ini. Nah gitu. Langsung orang yang mengklaim ini pasti orang Kristen. Kemudian pernah suatu ketika saya ini tinggal di kampung, ya, di kampung itu Brebek namanya. Nah, pernah tinggal di kampung namanya Kampung Brebek, desa ya, tepatnya desa Brebek karena masuk Sidoarjo. Nah, suatu ketika saya ini coba menyelam sambil minum air, beradaptasi gitu loh ya, supaya tidak kok gak mau kumpul sama tetangga itu. Saya kumpul sama mereka, ikut cangkruan gitu ya. Terus kemudian saya itu maaf bagi yang merokok, saya tidak nyinggung ya, saya cuma nyindir saja ya. Nyindir saja. Terus kemudian saya ini merokok. Loh, mereka ini menegur saya. Loh, gitu loh. Coba. Loh katanya orang Kristen tuh kan enggak boleh merokok. Loh seperti itu. Ini bukan saya loh ya. Bukan teman-teman yang seiman, teman-teman yang Kristen. Orang lain yang mengatakan seperti itu. Loh itu loh. Jadi jelas identitasnya sebagai orang Kristen itu jelas. Orang lain bisa melihat gitu loh. Enggak perlu kita ini kowar-kowar mau martakan, loh iki loh aku wong Kristen terus pakai tanda kalung salib yang besar gitu supaya kelihatan bahwa dia orang Kristen. Enggak perlu seperti itu. Dari sikap, tindakan, perkataan, kelakuan kita
orang bisa melihat, ini orang Kristen. Nah, itu baru dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh Bapak Yahweh. Ya, kalau sikap tindakan kita ini tidak ada bedanya dengan orang-orang pada umumnya, cuma kita ini kewajiban saja datang ke gereja setiap minggu, ya, seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini orang-orang yang aktif, ya, mereka di tempat ibadah, tapi hatinya mereka kotor, Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi orang percaya, jadikan diri kita ini dipercaya, benar-benar dipercaya oleh Tuhan. Gitu loh, ya. Jangan secara fisik aja kita ini kelihatan sebagai orang Kristen yang beribadah, tetapi pada dasarnya Tuhan tidak percaya kepada kita. Ngeri kan? Ngeri bukan? Ini loh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-24. Saya bacakan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-24. Meskipun Yesus sendiri tidak terlalu memaksakan diri agar percaya oleh mereka, sebab Dia mengenal setiap orang. Mungkin di TV lebih jelas. Coba tolong dibacakan di TV di ayat yang ke-24, ya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya Iya, toh? kepada mereka, Tuh. karena Ia mengenal mereka semua. Nah, Tuhan Yesus tidak mempercayakan diri mereka kepada mereka, karena mereka secara lahiriah saja percaya, mengaku percaya, karena mereka melihat tanda-tanda ajaib. Kalau tidak dapat tanda ajaib, ya pergi ke dukun, seperti itu, ya, kecewa sama Tuhan, nggak bisa percaya sama Tuhan 100%. Makanya hati saudara, pribadi saudara itu Tuhan tahu, ya. Oleh karena itu malam hari ini melalui bacaan renungan singkat ini, mari kita jadikan diri kita ini dipercaya oleh Bapak Yahweh. Keberadaan kita melalui sikap kita, tindakan, apapun yang kita kerjakan dan lakukan, biarlah berkenan di hadapan Tuhan, dan sehingga Tuhan itu percaya juga kepada kita. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Tuhan Yesus HaMashiach kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini atas renungan Dafar Elohim. Inilah perkataanmu ya Bapa. Engkau tidak kepada setiap orang Kristen mempercayakan dirimu. Engkau mempercayakan dirimu kepada orang-orang yang taat dan takut akan Engkau, yang melaksanakan Torah-Mu, perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas peringatan renungan Dafar Elohim pada malam hari ini. Mari Ruach Kodes, Engkaulah yang menjadi penolong kami. Tetaplah tolong kami, mampukan kami, supaya kami ini tetap dipercaya oleh Bapak Yahweh di dalam dunia ini ya Tuhan, di dalam keberadaan kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada, kami dapat dipercaya oleh Bapak Yahweh, dan kami dapat memancarkan akan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kepribadian kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Ruach Kodes yang telah menolong kami, memberi kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk kami dapat menjalankan, melaksanakan Torah Elohim yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Kita pujikan pujian nomor 2. Saya agak lupa ini ya. Nanti kemudian masuk doa syafaat. Bu Maria doa syafaat ya. Dari atas lagi ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Sebab Tuhan baik selamanya.